Salam sejahtera dan berkat Tuhan bagi kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Senang sekali rasanya kita dapat bertumbuh bersama dalam iman. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, yakni sakramen baptis. Tahukah kalian apa makna sebenarnya dari sakramen baptis? Mengapa baptis begitu penting dalam hidup kita sebagai orang Katolik? Dan apa arti baptisan bagi perjalanan iman kita selanjutnya? Dalam video ini, kita akan menggali bersama makna sakramen baptis sebagai sakramen pertama yang membuka pintu menuju hidup baru dalam Kristus. Baptisan bukan sekedar upacara, tetapi merupakan tanda bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah, anggota gereja, dan dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus. Mari, anak-anak sekalian, kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima pengetahuan, dan semoga Roh Kudus membimbing kita agar semakin memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, sakramen baptis merupakan sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadi pintu masuk menuju kehidupan sebagai umat Kristiani. Sakramen baptis adalah tanda nyata kasih Allah yang membersihkan kita dari dosa asal dan menjadikan kita anak-anak Allah. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anggota gerejanya. Anak-anak yang terkasih, di dalam kitab suci Yesus sendiri memberi teladan. Ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Jadi, baptisan bukan hanya simbol. Ini adalah rahmat rohani yang nyata, tanda bahwa kita telah menerima hidup baru dalam Allah. Sekarang kita akan melihat simbol-simbol dalam sakramen baptis. Dalam perayaan baptis, kita menemukan banyak simbol yang penuh makna, yakni yang pertama air. Air yang melambangkan kehidupan baru dan dibersihkan dari dosa. Lalu yang kedua, tanda salib, tanda bahwa kita dimateraikan oleh Kristus. Yang ketiga, minyak krisma, melambangkan kekuatan Roh Kudus dan pengurapan sebagai imam, nabi, dan raja. Lalu, lilin baptis, melambangkan bahwa Kristus adalah terang hidup kita. Dan kain putih merupakan simbol kemurnian dan awal yang baru. Semua ini bukan hanya tradisi, tapi menyampaikan kebenaran rohani tentang siapa kita di hadapan Allah. Lalu berikutnya, siapa yang bisa dibaptis dan siapa yang boleh membaptis? Yang pertama, semua orang dapat menerima baptisan, baik bayi, anak-anak maupun orang dewasa yang belum dibaptis. Biasanya imam atau diakon yang membaptis. Namun dalam keadaan darurat, siapapun boleh membaptis asal menggunakan rumusan yang benar, yakni aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptisan hanya boleh dilakukan satu kali seumur hidup, karena tandanya kekal dan tidak terhapuskan. Selanjutnya, tanggung jawab setelah menerima sakramen baptis. Baptisan adalah permulaan, bukan akhir. Setelah dibaptis, kita dipanggil untuk hidup sebagai murid Kristus sejati. Artinya, kita harus rajin berdoa dan mengikuti misa, menjauhi dosa dan hidup dalam kasih,
terlibat dalam komunitas umat beriman, serta bertumbuh dalam iman melalui sakramen lainnya. Orang tua dan wali baptis juga punya tanggung jawab besar, membimbing anak yang dibaptis untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi pribadi yang beriman. Sekarang kita akan melihat makna baptis bagi hidup kita. Melalui sakramen baptis, kita diundang untuk hidup dalam terang Kristus, menjadi garam dan terang dunia, menyebarkan kasih dan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Baptisan adalah tanda bahwa kita dicintai dan dipilih Allah, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya. Anak-anak yang terkasih, mari kita syukuri anugerah baptisan dan terus setia dalam perjalanan iman kita. Karena dari sinilah segalanya dimulai. Langkah pertama menuju hidup kekal bersama Allah. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.